Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini ya, meskipun sedikit hujan ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali, untuk saling mengingatkan di antara kita dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ya kita tahu ya, kenikmatan itu ya seperti apa namanya, dua mata uang. Sebagaimana juga dengan hujan. Selain keberkahan atau selain nikmat adalah ujian. Ujian bagi orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ujian bagi ya kita semuanya yang mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah yang menjelaskannya, wala nabluwannakum bil khairi wasyarri. Allah itu akan memberikan ujian bukan hanya dengan keburukan saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian apa? Bil khair, dengan sesuatu yang baik. Hujan itu adalah sesuatu yang baik, apalagi beberapa bulan kita enggak hujan, tapi disitulah letaknya ujian. Tapi alhamdulillah ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, kita dimudahkan bisa hadir di tempat ini ya. Mungkin inilah cara Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada yang lainnya. Ingin menjadikan kita memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk hadir ini supaya kita paham dengan agama Islam dengan baik. Nah, kalau kita berbicara tentang tema hari ini, ya saya lupa temanya itu adalah apa namanya? Gimana, Pak? Berbaktilah sebelum terlambat. Ya, pasti ini berhubungan dengan berbakti dengan orang tua ya. Dan ini tema yang Masya Allah luar biasa ya. Bahkan ya telah banyak dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang berbagai keutamaan, berbagai tentang ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita betul-betul menyibukkan diri untuk berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Ya, baik mungkin yang masih ada atau salah satunya atau sudah tiada, kita masih ada hak untuk berbakti kepada mereka. Dan ini kapan akan muncul mereka yang menggunakan kesempatannya berbakti sebelum terlambat? Ini tidak akan terjadi kecuali orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar orang yang bisa mendorong melakukan kebaikan, dasar yang mendorong orang bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mendorong kecuali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu orang-orang munafikin, orang-orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala,
mau kita jelaskan berbagai macam keutamaan tentang berbakti kepada orang tua, mau kita jelaskan tentang berbagai pahala dan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah memiliki semangat untuk beribadah, apalagi hanya sekedar berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena tidak memiliki iman. Kita contoh ya, Allah saja bisa dikatakan ya mengiming-iming atau menjanjikan. Allah itu menjanjikan berbagai kenikmatan surga, ya, berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak akan pernah berpengaruh bagi orang yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang di antara sifat orang munafik, la salatun, tidak ada salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, athqala 'alal munafikina minal fajri wal isya. Tidak ada salat yang dianggap berat oleh orang-orang munafikin kecuali apa? Isya dan salat subuh. Kata Nabi mengatakan apa? Lau ya'lamun, kalau seandainya mereka tahu nih tentang keutamaan ganjaran bagi orang yang mereka mampu melaksanakan salat berjamaah. Di antaranya selain daripada salat yang lainnya adalah Isya dan Fajar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La atauhuma, mereka akan datang walau kana habwan. Mereka akan datang kalau tahu keutamaannya, mereka akan datang meskipun dengan cara apa? Merangkak. Tapi apakah ini berpengaruh bagi orang yang tidak memiliki keimanan? Enggak mungkin berpengaruh. Ini yang berkaitan dengan salat. Bagaimana kalau seandainya amalan ini bergantung atau yang berhubungan dengan pengorbanan? Karena berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang di dalamnya memerlukan pengorbanan. Bukan hanya sekedar harta saja, tetapi di dalamnya ada pengorbanan yang berkaitan dengan perasaan. Ya, kita tahu ya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ya dalam ayat-ayatnya. Makanya ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa sih yang paling utama, kan begitu, hadisnya masyhur, mungkin semuanya kita sudah hafal tentang hadis tersebut. Ketika orang-orang terdahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama itu apa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? As-salatu 'alal waqtiha. Yang pertama adalah salat pada waktunya. Yang kedua apa? Birrul walidain. Yang kedua adalah engkau berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama tentang letak birrul walidain sebelum daripada kalimat jihad. Kita tahu amalan yang paling tinggi, yang pengorbanannya sangat tinggi dalam Islam apa? Jihad. Mengorbankan jiwa, harta, keluarga, apapun kita korbankan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu diantaranya adalah melawan orang-orang kafir. Para ulama mengatakan kenapa birrul walidain ini dalam hadis tersebut diletakkan sebelum daripada jihad. Ini ingin menunjukkan bahwasanya birrul walidain adalah amalan yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagaimana jihad di dalamnya memerlukan pengorbanan. Gak mungkin orang bisa berbakti tanpa apa? Tanpa mengeluarkan pengorbanannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, karena banyak dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang apa? Tentang berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah dalam surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, dalam ayat tersebut dikatakan apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berbakti di sini ya Allah jelaskan atau perintahkan setelah kapan? Setelah menjelaskan tentang hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menjelaskan kedua setelah mentauhidkan Allah? Bukan amalan yang lainnya.
Ini menunjukkan apa? Dalil yang kedua yang menjelaskan bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, enggak memerintahkan yang lainnya. Ya, makanya kalau dari temanya, kalau kita melihat apa namanya berbakti, ya apa namanya sebelum apa namanya tadi lupa, sebelum terlambat. Makanya para sahabat Nabi SAW itu, ya kenapa kan banyak ya pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah SAW itu tentang apa amalan yang paling utama, tentang apa amalan yang paling dicintai. Kenapa? Karena mereka tahu betapa singkatnya kita hidup di dunia. Sehingga apa yang mereka tanyakan, kenapa yang paling utama, yang paling afdal apa? Mereka ingin melakukan suatu amalan meskipun singkat di sisa-sisa umurnya, tetapi memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya wajar ketika dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya, Abdullah bin Bishr radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya ada seorang badu yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik itu siapa?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? "Man tala umruhu wa suna amaluhu." Manusia yang paling baik adalah yang diberikan umur panjang, ya kan? Tetapi apa? Kemudian dia memperbaiki amalannya. Kita tahu amalan singkat, kita tahu amalan kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita justru tidak berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Dari mana kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat lainnya yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, sama ketika mereka nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana manusia yang paling baik? Man tala umruhu wa suna amaluhu. Mereka diberikan umur panjang, diberikan kesempatan hidup, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan apa? Mereka memperbaiki amalnya, mereka memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya, mereka melakukan kebaikan untuk orang tuanya. Bahkan kata Nabi SAW mengatakan apa? Ketika ditanya, wa ayyunasi syarran, dan siapa manusia yang paling buruk? Itu adalah kata Nabi SAW, man tola umruhu wa sa'amaluhu. Dia diberikan panjang umurnya, diberikan kesempatan, tetapi mereka amalannya buruk. Di antaranya apa? Dia tidak pernah memperhatikan hak untuk orang tuanya. Kenapa kita selama ini hampir semuanya sudah nikah ya, sudah punya berkeluarga, atau imam udah berkeluarga belum? Atau alhamdulillah. Gak ada ya, kasarnya sejelek-jelek di antara kita pasti menginginkan anaknya itu soleh dan berbakti kepada kita semuanya. Nggak ada, coba aja tanya ya, mau punten ya, mau sekelas preman kek, mau yang hatinya roman kek, gitu ya. Semuanya pasti mengharapkan ini anaknya soleh berbakti. Tapi harus kita ketahui, berbaktinya anak kepada kita berbanding lurus bagaimana berbaktinya kita kepada orang tua kita masing-masing. Artinya ketika kita memiliki anak dan keturunan nggak berbakti sama kita, bisa jadi kita kurang berbakti sama orang tua. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kepada kita semuanya, orang-orang yang bodoh dijelaskan oleh siapa? Di antaranya dalam tafsir, salah satu tafsir yang dijelaskan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan kepada kita semuanya, manusia yang paling bahagia adalah mereka yang menggunakan kesempatan emasnya untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Mereka menggunakan kesempatannya bagaimana caranya? Ketika orang tuanya masih ada, bisa menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam salah satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tentang kedudukan orang tua yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa? Tentang seseorang, atau Nabi SAW mengatakan apa? Rogima anfu summa rogima anfu summa rogima anfu. Nabi mengulangnya 3 kali.
Kata Nabi mengatakan ya, bahwasanya celakalah atau hinalah dia. Celakalah atau hinalah dia, ini diulang 3 kali. Sampai orang-orang di sekitar bertanya, di antaranya para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qila, man ya Rasulullah? Siapa mereka yang binasa itu siapa? Siapa mereka yang celaka ini siapa? Yang hina itu siapa?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man adraka walidai." Dia yang masih ada kedua orang tuanya. Dia yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka. Kemudian apa? Walam yudkhil jannah. Tapi ketika ada orang tuanya, ketika ada salah satu di antara mereka, itu tidak menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena enggak mau berbakti kepada orang tua. Enggak mau berbuat baik kepada orang tua. Bahkan sadar ataupun tidak disadari, kadang perbuatan kita, amalan kita sering menyakiti orang tua kita masing-masing. Baik dengan ucapan kita, baik dengan perbuatan kita, dan ini sering terjadi pada diri kita masing-masing. Dulu ya, orang-orang soleh terdahulu, orang-orang salaf terdahulu, mereka itu jangankan menyakiti orang tua dengan lisannya, jangankan menyakiti orang tua dengan perbuatannya. Mereka ketika memandang tajam kepada orang tuanya, mereka menganggap itu termasuk daripada kedurhakaan seseorang kepada orang tuanya. Kita lebih daripada itu. Kadang kita ngomong seenaknya, matanya melotot, ya. Kita merasa bangga dengan jabatan kita. Kita merasa bangga dengan pendidikan kita, melihat orang tua kita dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dengan kita. Tapi kadang kita merendahkan mereka. Dengan sikap kita, kita merendahkan, seolah-olah orang tua ini tidak memiliki jasa untuk kita. Kita sekarang berada di posisi sekarang ini, terserah kerjaan kita apapun, yang jelas jabatan kita, kedudukan kita selama ini diantaranya adalah doa yang keluar tulus dari orang tua kita masing-masing. Makanya apa? Besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana seorang ibu. Ya, kita tanyakan kepada istri kita masing-masing atau kepada ibu kita masing-masing, betapa sulitnya mereka merawat kita ketika sedang hamil. Belum setelah lahiran lebih parah lagi, lebih capek lagi. Harus menyusuinya, harus menggendongnya, kan begitu. Harus mau rela bergadang untuk apa? Demi apa? Memenuhi kebutuhan, karena anaknya nangis lapar, ingin apa? Ingin minum susu aja. Tapi kadang kita lupa dengan pengorbanan itu. Kita lupa dengan pengorbanan apa yang dilakukan, yang diberikan selama ini orang tua kepada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena kesombongan yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga kita lupa dengan jasa mereka. Ya, makanya Nabi SAW wajar kalau seandainya mengancam kepada kaum muslimin, kepada kita semua, khususnya kepada umatnya Rasulullah SAW. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Mau enggak ente ini saya tunjukkan bahwasanya dosa yang paling besar, yang bisa menjerumuskan seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Asyirku billah. Yang pertama, engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Al-uququl walidain, engkau durhaka kepada orang tua kita masing-masing. Dalam surat Al-Isra yang tadi yang dijelaskan, ya, selain menjelaskan kepada kita semuanya tentang apa? Tentang wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Dalam ayat tersebut dijelaskan, ya, di antara hal yang harus kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua kita masing-masing apa? Wa qul lahum qawlan karima. Itu adalah mengucapkan perkataan yang baik. Ya, mengucapkan apa? Kalimat-kalimat yang baik. Makanya kita tahu, ya, fala taqul lahum uffin. Jangan kalian mengatakan apa? Uf atau ah. Kenapa?
dalam hadis atau dalam ayat tersebut dicontohkannya itu cuman kalimat uf atau ah. Kenapa? Karena itu kalimat yang paling rendah ketika seseorang memiliki sifat jengkel kepada orang tuanya. Kalau kalimat rendah itu saja dilarang dalam Al-Quran, kalau kalimat rendah itu saja dilarang untuk kita ucapkan kepada kedua orang tua kita masing-masing, maka bagaimana kalau seandainya kita membentak mereka? Bagaimana kalau kita memandang mata dengan mata yang tajam kepada orang tua kita masing-masing? Terkadang orang tua kita ini, ya, saking lembutnya mereka, saking sayangnya mereka kepada anak-anaknya, mereka mau rela untuk mengorbankan apapun. Yang penting apa? Anaknya bahagia. Meskipun terkadang, maaf ya, meskipun terkadang ya, mereka ingin membahagiakan anaknya dengan cara yang salah, tetapi intinya apa? Ingin membahagiakan anaknya. Betapa banyak pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua. Banyak diantara kita orang tua ya, yang sampai saat ini mereka itu hidupnya mandiri, nggak butuh pertolongan dari kita. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatannya. Meskipun dia juga sama membutuhkan pertolongan dari anaknya. Kenapa di situ dijelaskan dalam Al-Quran, indakal kibara wafat lahuma janaha dzulli, engkau bersikap rendah diri di hadapannya. Indakal kibara, ketika kapan? Ketika orang tuamu tua. Kenapa? Ketika lanjut usia. Kenapa? Karena di usia tersebutlah orang tua itu membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan pengorbanan kita, membutuhkan perhatian kita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan indak, engkau berada di sampingnya, engkau berada di sisinya. Bahkan dalam riwayat lain, ketika Nabi ditanya oleh seseorang, siapa sih yang berhak aku jadikan sahabat? Kita tahu sahabat itu adalah sesuatu yang dekat. Nabi mengatakan ibumu. Kemudian ditanya lagi, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ibumu yang engkau jadikan sahabat. Kemudian yang keempat, setelah menjelaskan ibunya, kemudian bapamu. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Ini sebagai pelajaran bagi kita. Kadang kita ini sama teman kita dekatnya, pengorbanannya kita luar biasa, karena kita merasa dekat. Harusnya kita mau berkorban, kita mau dekat, kita memiliki perhatian. Yang didahulukan siapa? Siapa yang didahulukan? Orang tua. Daripada siapa? Daripada anak kita masing-masing, daripada teman kita, daripada istri kita. Kita tahu kisahnya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan ketika ada orang yang tersesat di sebuah gua, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, Allah membukakan pintunya. Kenapa? Karena amalan soleh yang dia lakukan. Apa salah satu yang mereka lakukan? Di antaranya mereka berbakti kepada orang tua. Apa jenis baktinya yang mereka lakukan untuk orang tuanya? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kesulitannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang selama ini kita hadapi. Itu adalah seseorang yang ketika itu kebiasaannya dia mengatakan ketika sudah dimasukkan ke terkurung di dalam gua tersebut, orang tersebut mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku ini punya orang tua yang sudah tua renta, dan aku senantiasa yang biasa memberi makan minumnya. Bahkan pernah suatu hari ya, aku ini seperti biasa aktivitas ngasih minum, ngasih makan, tapi ada suatu hari yang aku harus mencari kayu bakar, sehingga aku pulangnya larut malam. Artinya apa? Pulangnya sedikit terlambat. Sebagaimana aktivitasku, aku mengambilkan minum atau mengambilkan susu untuk kedua orang tuaku. Ketika aku sampai ke dalam rumah, ternyata apa? Kedua orang tuaku sudah dalam keadaan tidur yang sangat nyenyak. Maka kata orang tersebut mengatakan, maka aku memegang gelas tersebut, aku tidak berani meminumnya. Bahkan aku tidak memberikan kepada istriku, bahkan aku tidak berikan kepada anak-anakku yang mereka nangis merengek karena kehausan dan kelaparan. Tetapi terus aku pegang sampai pagi hari, sampai mereka bangun, sampai mereka yang pertama kali yang harus minum yang aku bawa tersebut.
Di sini apa? Di antaranya adalah keutamaan berbakti Allah apa? Akan memudahkan urusan kita. Di antara yang lainnya apa? Inilah pengorbanan seseorang berbakti kepada orang tua. Bahkan dia mendahulukan daripada istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena keutamaan yang Allah berikan. Nah, kita kadang sekarang ini, ya, kadang kita bakhil sama orang tua kita masing-masing. Kita lebih mementingkan istri kita. Apapun yang istri kita mau, kasih. Apapun yang anak mau, kasih. Tapi pas giliran orang tua minta, ya Allah, mikirnya berkali-kali lipat. Hitungan kita. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, menghilangkan kesusahan kita kalau selama ini untuk melakukan kebaikan kepada orang tua kita hitungan. Ada begitu. Kadang apa, ada sebagian orang, nauzubillahi min dzalik, ketika orang tuanya membutuhkan, ya, itu bahkan dia ngasih aja, berapapun yang orang tua minta kasih aja, tetapi jadi hutang. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak yang kayak gitu, ya, banyak yang menjadikan sebagai hutang. Makanya, ya, betul kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada ibu kita, tapi kita juga sama punya hak untuk berbakti kepada bapak kita masing-masing. Kita berbakti kepada ibu, itu sesuatu yang baik. Tetapi kita berbakti kepada ibu dan kepada bapak, itu jauh lebih baik lagi. Makanya apa? Cocok tema ini yang harus kita bahas kali ini, itu adalah apa? Dia betul-betul menggunakan waktu untuk berbakti sebelum terlambat. Kenapa? Karena satu hal, penyesalan yang akan dirasakan seseorang ketika di dunia itu sebelum di akhirat kelak, yaitu adalah ketika seseorang melihat kedua orang tuanya dimasukkan ke liang lahat dan dia belum pernah berbakti kepada orang tuanya. Wallahi, itu adalah penyesalan yang akan kita alami. Gak ada pintu kesempatan lagi kita apa? Dimudahkan mendapatkan pintu untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir, mungkin ada orang tuanya lebih dulu daripada orang tua saya meninggal. Ada. Punya nggak penyesalan ketika kita lihat ibu kita, bapak kita dimasukkan ke liang lahat dan kita belum pernah berbakti kepada orang tua kita masing-masing? Wallah, ini adalah penyesalan yang sangat luar biasa. Bahkan apa, ya, yang harus kita tanamkan, yang harus kita ketahui pada diri kita masing-masing, berbakti kepada orang tua itu bukan hanya sekedar kita melakukan kebaikan apa yang diminta orang tua. Tetapi di antara bentuk kita berbakti kepada orang tua, kita melakukan suatu kebaikan sebelum orang tua kita memintanya. Kadang kita menunggu harus orang tua meminta. Kadang kita menunggu kebaikan ketika akhir tahun baru kita bertemu dengan orang tua kita. Kadang kita ingin bertemu dengan orang tua kita harus nunggu lebaran. Padahal orang tua kita dari sejak kita masih kecil, mereka mengharapkan apa? Sebagaimana tadi dijelaskan, bahwasanya yang diharapkan orang tua, kita berada di sampingnya, berada dekat dengan orang tua kita masing-masing. Ya, artinya apa? Orang tua itu kadang gak banyak memikirkan sesuatu hal yang berhubungan dengan harta dari anaknya. Kadang orang tua ini gak mengharapkan itu. Tapi kadang orang tua mengharapkan apa? Kita berada di sampingnya, kita bisa ngobrol, ya, kita bisa sharing, kita memiliki perhatian khusus kepada orang tua kita masing-masing. Kenapa? Karena orang tua itu tidak membutuhkan apa? Duit atau perhiasan yang engkau berikan. Kenapa? Karena sudah rabun matanya, tidak mampu melihat perhiasan dengan baik. Terkadang orang tua ini tidak membutuhkan makanan enak yang kau berikan. Kenapa? Karena sudah keluh lidahnya. Dan terkadang orang tua kita ini tidak membutuhkan kita harus mengajak jalan-jalan ke luar negeri selain daripada Mekah Madinah. Kenapa? Karena sudah rapuhnya langkahnya. Tapi Allah mengatakan dalam ayat tersebut, indakal kibara, engkau berada di sampingnya, bagaimana caranya engkau bisa berbuat baik di sampingnya. Dan ini sudah terbukti. Ya, terbuktinya apa? Saya mengalami hal seperti itu. Coba bapak-bapak juga, pasti ibu-ibu sekalian juga sama mengalami. Kadang kita ini, bukti nih,
Kalau orang tua itu terkadang tidak membutuhkan harta yang kita miliki, mereka hanya ingin perhatian aja. Kadang kita kalau ketemu sama orang tua, ya, bawa cuman martabak aja, kita pulangnya dikasih beras, ya kan, dikasih makanan yang lain. Ini apa? Ini bukti kasih sayang orang tua kepada kita. Ya, makanya apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala memposisikan bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah hal yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang, ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada seseorang yang curhat kepada Rasulullah. Hadis tersebut diriwayatkan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang lainnya. Meskipun sebagian ulama ada yang memandang dhaif, tapi hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala atau ulama-ulama yang lainnya. Orang tersebut, ya, datang kepada Nabi SAW. Curhatnya apa? Ya Rasulullah, sebetulnya, ya, anna rajulan yaku, orang tersebut mengatakan annali malan wa waladan. Ya Rasulullah, sebetulnya saya ini memiliki harta dan saya memiliki anak juga. Wa inna abi yuridu an yahtaja. Tapi bapakku ini nih, dia ingin mengambil hartaku. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abik. Dirimu ini dan hartamu adalah milik bapakmu. Nah, hadis ini, ya, asbabun nuzulnya itu seperti apa? Itu ada seseorang yang curhat kepada Rasulullah itu apa? Orang tuanya mau ngambil hartanya. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan apa? Ya sudah, panggil orang tuamu ke sini. Ketika si anak ini memanggil bapaknya, maka malaikat Jibril turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Jibril memerintahkan, nanti kalau bapaknya datang nih, kamu tanyakan kepada dia sesuatu hal yang dia belum pernah atau dia ucapkan tapi belum pernah didengar oleh telinganya. Artinya apa? Perkataan yang ada dalam hatinya, unek-uneknya. Beberapa saat kemudian bapaknya datang. Ditanya oleh Nabi SAW, anakmu ini ngadu nih. Ya, kurang lebih seperti itu, ya, kata-katanya. Anakmu ini ngadu nih. Katanya kamu ini mau ngambil hartanya. Kemudian kata bapak tersebut, wahai Rasulullah, coba tanyakan sama dia. Aku ngambil harta ini untuk aku, untuk bibinya atau untuk tante-tantenya? Kemudian kata Nabi SAW, sudah cukup, sudah, ya, lupakan masalah itu. Tapi saya ingin menanyakan kepadamu sesuatu hal, ya, yang engkau ucapkan tapi engkau belum pernah mendengar dengan telingamu. Artinya apa? Unek-unek yang ada dalam hatinya. Kemudian orang tersebut, seorang ayah tersebut mengatakan apa? Demi Allah ya Rasulullah, bahwasanya aku senantiasa diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang semakin yakin terhadapmu, terhadap Rasulullah SAW. Kemudian apa? Bahwasanya aku akan mengatakan suatu hal yang aku ucapkan tapi aku belum pernah mendengar dengan telingaku, unek-uneknya. Kemudian kata Nabi SAW, silakan ucapkanlah apa yang engkau katakan tapi engkau belum mendengar telinganya atau kupingmu atau didengar oleh telingamu. Kemudian seorang ayah itu mengatakan apa? Bahwasanya akulah orang yang merawatnya, yang menafkahinya, yang merawatnya ketika lahir. Kemudian ya akulah yang menafkahinya sampai dia remaja. Dan akulah orang yang senantiasa tidak pernah bisa tidur ketika anakku diberikan ujian dengan rasa sakit. Bahkan apa? Aku seolah-olah akulah yang sakit ketika itu. Sampai aku meneteskan air mata karena khawatir dan takut terjadi sesuatu kepada anakku. Bahkan kata seorang ayah tersebut mengatakan apa? Bahwasanya akulah orang yang senantiasa khawatir kalau kematian itu datang kepadanya itu adalah kepada anakku. Meskipun aku tahu, yakin bahwasanya kematian itu akan datang kepada siapapun. Kemudian kata orang tua tersebut mengatakan, ketika dia sudah tumbuh dewasa,
ketika dia sudah tumbuh remaja, kemudian dia mendapatkan apa yang selama ini dia cita-citakan, yang inilah yang aku harapkan. Dia mendapatkan apa yang selama inginkan di masa kecilnya, dan aku merasa bahagia ketika dia mendapatkannya. Tetapi ketika dia mendapatkan sesuatu, maka apa? Dia bermuamalah atau memperlakukan aku dengan cara kasar dan keras. Kenapa? Seolah-olah kebaikannya itu bisa menutup jasaku selama ini untuk mengurusnya. Kemudian apalagi kata ayat tersebut mengatakan bahwasanya kalau seandainya dia tidak memperdulikan aku sebagai ayahnya, maka perlakukanlah aku sebagaimana tetangganya dan dia memperlakukan tetangganya. Ketika mendengar curhatan tersebut, apa yang dirasakan orang tuanya ketika merawatnya sejak lahir, ketika mencarikan nafkah untuknya, kemudian ketika merasa khawatir, rasa sakitnya, bahkan kematian datang, apa yang dirasakan oleh Nabi SAW? Rasulullah SAW meneteskan air matanya. Ketika Rasulullah meneteskan air matanya, apa? Langsung memegang kerah anak tersebut, kemudian mengatakan bahwasanya ente ini, kamu ini dan hartamu adalah milik orang tuamu. Kenapa? Karena besarnya pengorbanan orang tua selama ini. Ya, kita tahu bagaimana orang tua kita masing-masing. Mereka adalah di antara pondasi yang paling utama yang bisa menjaga kita di rumah kita. Ketika orang-orang membenci kita, ketika orang-orang mendolimi kita, siapa yang lebih dulu untuk menenangkan kita? Siapa? Kecuali orang tua kita masing-masing. Ketika kita merasakan kesulitan, ketika kita merasakan kegagalan dalam satu hal, siapa yang pertama kali yang dekat dengan kita? Siapa? Gak ada kecuali orang tua kita masing-masing. Apapun yang selama ini kita korbankan, ya, kebaikan apapun yang selama ini kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan kebaikan yang selama ini kita lakukan atau kebaikan yang selama ini dilakukan oleh orang tua kita kepada diri kita masing-masing. Gak akan sebanding. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, itu hadis dari Burdah, dia mengatakan bahwasanya aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu adalah apa? Bersama seseorang yang datang dari Yaman yang sedang menggendong ibunya. Kemudian apa? Seorang laki tersebut, dia mengatakan, ketika ditanya Ibnu Umar, ini siapa yang kau bawa ini? Beliau mengatakan, ini adalah ibuku. Ya, ini adalah ibuku. Dan ibuku aku gendong ini apa? Tidak pernah aku lepaskan ibuku ini dari pangkuannya, dari gendongannya itu, kecuali apa? Kecuali ketika dia ingin melakukan suatu hajat atau membuang air dan yang lainnya. Sampai orang yang dari Yaman itu mengatakan bahwasanya akulah adalah tunggangan yang tidak pernah lelah untuk apa? Untuk melayani ibunya. Ketika orang lain lemah untuk melayani ibunya, maka akulah yang senantiasa melayani apa? Senantiasa melayani ibunya. Bahkan sampai bertanya kepada Ibnu Umar ketika itu, apakah aku yang aku lakukan ini ketika aku mengajaknya untuk berhaji, ketika aku menggendongnya untuk bertawaf dari Yaman? Coba bayangkan, apakah ini bisa membalas kebaikanku? Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya apa yang kamu lakukan ini, kebaikan yang kamu lakukan ini
ini tidak akan pernah sebanding meskipun dengan satu tarikan nafas ketika ibumu melahirkanmu. Ya, satu nafas saja nggak sebanding. Terus kita selama ini sudah apa yang kita lakukan sama orang tua kita masing-masing? Kadang kita datang kepada orang tua ketika dalam keadaan susah saja. Kadang kita bertemu dengan orang tua ketika kita mendapatkan kesulitan saja. Tetapi kita senantiasa menyampingkan bagaimana berbuat bakti, berbuat baik kepada mereka. Susah dan sulitnya urusan kita adalah apa? Yaitu adalah ketika kita kurangnya berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Usaha nggak pernah lancar, kerjaan nggak pernah kelar, rumah tangga acak-acakan, ekonomi semakin sulit di keluarga. Bisa jadi apa? Bukan karena kurangnya ikhtiar, tapi apa? Tapi bisa jadi karena apa? Karena kita tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui keridhaan orang tua kita, karena kita berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Dalam kitab Adabul Mufrad, ya, hadis yang kita sering dengar bahwasanya apa? Ridha Rabbi di mana? Keridhaan Allah itu apa? Firidho walidai. Allah itu akan memberikan keridhaan kepada kita kapan? Melalui keridhaan siapa? Orang tua kita masing-masing. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wasakhatu Rabbi, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus dengan kemurkaan orang tua kepada anaknya. Kisah yang sangat masyhur yang menjelaskan kepada kita kalau berbakti itu memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Kita semuanya sudah tahu. Kisahnya siapa? Yang masyhur, kisahnya siapa? Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang lebih utama daripada Hasan Al-Basri. Kita tahu Hasan Al-Basri adalah kalangan tabi'in daripada ahli ilmu, ulama. Tapi Uwais Al-Qarni dikatakan lebih baik daripadanya. Apa yang menjadikan lebih baik daripada Hasan Al-Basri dan ulama-ulama yang lainnya? Karena sikap berbakti kepada orang tuanya. Apa pengorbanannya kita tahu. Bukan hanya tenaga yang dia korbankan untuk ibunya. Beliau mau mengorbankan rasa malunya. Diejek, dihina oleh orang lain gak masalah. Yang penting apa? Yang penting dia bisa memuliakan ibunya. Beda dengan kita, gengsi tinggi kita. Karena takut dicela, takut diejek, akhirnya kita meninggalkan berbakti kepada orang tua. Akhirnya apa? Kita nggak mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Makanya apa? Uwais Al-Qarni ketika itu apa yang dilakukan? Apapun yang diinginkan oleh ibunya, pasti Uwais Al-Qarni itu memenuhinya. Ibunya pengen ini, Uwais Al-Qarni memenuhinya. Tapi ada satu hal yang Uwais Al-Qarni ketika itu belum bisa memenuhi keinginannya. Yaitu apa? Ibunya ingin haji, ibunya ingin beribadah di tanah suci. Ketika itu Uwais memang miskin. Terus apa yang dilakukan oleh Uwais? Uwais ketika itu membeli seekor sapi atau seekor lembu. Ya seekor sapi atau lembu dalam ya umur yang masih kecil lah. Ya kalau bisa kita katakan apa, pedet ya. Ya kurang lebih seperti itu. Si pedet itu kandangnya disimpan di gunung yang sangat jauh, yang sangat tinggi. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore Uwais Al-Qarni menggendongnya. Itu dilakukan Uwais Al-Qarni dalam waktu yang sangat lama, dalam waktu yang sangat panjang, sampai tiba waktunya si sapi tersebut, lembu tersebut ya, sudah waktunya untuk dijual atau disembelih. Itu kurang lebih berapa? 5 atau 6 tahun ya, kurang lebih ya, Allah alam. Pokoknya dalam waktu yang sangat lama sampai bisa waktunya sapi atau lembu tersebut dijual. Tapi ketika proses tersebut ada yang harus dikorbankan perasaannya oleh Uwais Al-Qarni. Setiap pagi, siang, malam gendong tuh ke gunung, ke rumah gunung, sampai orang-orang tuh mikir, nih gila bagaimana Uwais ini. Orang mengira Uwais Al-Qarni ini stres gitu. Setiap hari gendong sapi naik gunung turun gunung, pagi siang sore. Kenapa? Tujuannya cuma satu. Dia ingin memuliakan ibunya, ingin membawa ibunya dari Yaman ke Mekah dengan cara menggendongnya. Dan itu diantara proses latihan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni.
Makanya apa? Wajar kalau Uwais ini menjadi apa? Orang yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Wajar sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ketemu kamu dengan seseorang yang datang dari Yaman, di antaranya adalah Uwais Al-Qarni, maka engkau mohonkan dia untuk mendoakanmu. Kenapa? Karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebab baktinya kepada orang tuanya. Kita sekarang baru melakukan kebaikan saja kita sudah bangga. Kenapa? Karena kebaikan kita juga belum tentu bisa sebanding. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, kenapa Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya? Dalam surat Maryam ayat 30 sampai ayat 32 atau ayat 34, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebab kenapa Isa alaihissalam diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Qala ini Abdullah." Kata Isa ini mengatakan, "Saya ini hamba Allah, bukan Tuhan." Enggak ada dia sebagai Tuhan, anak Allah Subhanahu atau nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan anak Tuhan atau bahkan bukan Tuhan juga. Nabi Isa yang ngomongnya langsung. Ya, beliau mengatakan apa? Ini Abdullah. Sudah waktu adzan, Pak. Adzan dulu berarti ya. Nanti insyaallah dilanjut setelah salat isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Di penjelasan yang sebelumnya kita menjelaskan berbagai banyak dalil baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW tentang keutamaan-keutamaan yang dijelaskan dalam ayat tersebut, dalam hadis-hadis tersebut. Wajib kita ketahui tujuannya apa? Supaya kita betul-betul bisa berbakti sebelum waktu terlambat. Karena lalainya kita berbakti kepada orang tua, ya, kurangnya perhatian kepada orang tua bisa jadi ya bukan hanya sekedar kurangnya keimanan kita saja, bisa jadi karena kurangnya pengetahuan, ganjaran keutamaan bagi orang-orang yang menyegerakan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya tadi sebelum adzan dijelaskan ya, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada hidup kita masing-masing, yaitu adalah ketika setiap kita bersegera untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32 atau 34, di situ dijelaskan ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keberkahan dengan sebab apa? Nabi Isa mengatakan, atau firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Isa tersebut mengatakan apa? Qala ini Abdullah. Saya ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani nabiyyan. Kemudian apa? Allah lah yang menjadikan aku sebagai nabi, mengangkat aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah lah yang memberikan keberkahan kepada aku kapan dimanapun aku berada. Dengan sebab apa di situ? Di situ dijelaskan ya, fa'usa bis shalah waz zakah madum tuhayya. Allah memberikan keberkahan kepada aku dan apa? Memerintahkan, mewasiatkan kepada aku apa? Untuk sholat, untuk membayar zakat selama aku masih hidup. Kemudian apa lagi? Wa biru biwalidayya. Itu adalah berbakti kepada orang tua. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala
memberikan keberkahan kepada Isa alaihissalam dimanapun berada. Di antaranya sebabnya adalah senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya atau kepada orang tuanya. Begitu juga Nabi Yahya alaihissalam, dijelaskan dalam surat yang sama, dalam surat Maryam. Allah menjadikan Nabi Yahya alaihissalam dalam surat Maryam 12 sampai 13 sampai 14, menjadikan Yahya alaihissalam di antara nabi dari kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau nabi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena taqiyan, dia adalah senantiasa bertakwa kepada Allah. Kenapa? Wa birra biwalidayhi. Karena dia senantiasa apa? Senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama. Dalam surat yang sama 42 sampai 40 sekian menjelaskan apa? Tentang sikap Ibrahim alaihissalam, yang dia adalah nabi yang nanti kelak di akhirat kelak, ya, ketika kita di padang mahsyar itu kan semuanya kita nggak menggunakan pakaian. Yang pertama kali diberikan pakaian di antara pendapat yang kuat siapa? Ibrahim alaihissalam. Bapaknya tauhid, bapaknya para nabi yang diutus setelahnya. Beliau ketika bersikap kepada orang tuanya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, ya, ketika mendakwahkan tauhid, memerintahkan kepada bapaknya untuk tidak melakukan kesyirikan, untuk tidak menyembah berhala, meskipun dibalas dengan ucapan yang menyakitkan yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam. Diusir dari rumahnya. Karena apa? Karena senantiasa dakwah tauhid. Apakah Ibrahim alaihissalam langsung melawannya, langsung mengeluarkan kata-kata yang balasan untuk membalas orang tuanya? Enggak. Bahkan dibalas dengan ucapan yang sangat indah, ucapan yang sangat lembut, meskipun dia disakiti oleh orang tuanya. Ini yang menjadikan apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihissalam memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berbakti kepada orang tuanya. Ulama-ulama yang dulu, yang terdahulu, kita mengetahui Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala. Ya, meskipun kita nggak pernah ketemu sama beliau, tapi kita tahu keberkahan ilmunya, kita tahu sejarahnya, kita tahu bagaimana beliau, ya, atau keilmuan yang dimiliki beliau. Kenapa beliau itu diantaranya ingin senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Itu hampir setiap hari beliau menginfakkan hartanya 20 dinar untuk ibunya. Bahkan bentuk supaya tidak menyakiti orang tuanya sama dengan apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni. Beliau ingin menjaga perasaan ibunya. Apa itu? Ketika itu ibunya minta tolong sama Abu Hanifah untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan siapa? Dengan seorang ulama. Coba ingin minta pendapat. Padahal Abu Hanifah ulama bukan? Ulama. Tapi apakah Abu Hanifah langsung mengatakan, ini loh saya ulama, ini anakmu ini orang alim? Marah kepada ibunya? Marah enggak? Enggak. Ikut mengantarkan ibunya untuk bertemu dengan seorang ulama untuk meminta fatwa. Kisah yang sangat masyhur, itu siapa? Zainal Abidin. Yang terkenal apa? Terkenal orang yang memiliki akhlak yang baik, terkenal orang yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Tapi orang-orang di sekitarnya nggak pernah melihat Zainal Abidin makan bareng sama ibunya. Sampai orang-orang kaget, ya. Kenapa? Karena dia terkenal orang baik, terkenal baik sama orang tuanya. Tapi kenapa nggak pernah terlihat makan bareng sama ibunya? Padahal dia terkenal orang yang berbakti kepada orang tua. Ternyata Zainal Abidin memiliki alasan tersendiri. Kenapa dia nggak pernah makan sama ibunya? Dia mengatakan, aku khawatir kalau seandainya aku makan dengan ibuku atau dengan orang tuaku, aku mengambil makanan yang makanan tersebut adalah makanan yang diinginkan oleh ibuku. Sampai segitunya. Ya, beda dengan kita, terserah lah ibu mau makan mau enggak. Ya, padahal ibu kita bagaimana pengorbanannya supaya anak kita bisa makan. Bagaimana dengan kisahnya Imam ahli hadis Haywah bin Shuraih? Dia sedang ngajar hadis,
pelajarnya atau tolib yang belajar sama dia itu di majelisnya itu datang dari berbagai penjuru negeri. Coba bayangkan, bukan orang Bale Endah aja ya, ini dari berbagai negeri datang untuk belajar kepada siapa? Kepada Hawiyah bin Shuraih, di antara ulama hadis. Ketika beliau sedang ngajar, tiba-tiba ibunya ini memanggil Hawiyah bin Shuraih, dipanggil itu dengan nada yang tinggi. Artinya apa? Beliau langsung apa? Ketika mendengar ibunya manggil, langsung meninggalkan majelisnya. Ditinggalkan itu, meskipun muridnya datang dari berbagai negara atau berbagai negeri. Ditinggalkan apa? Ternyata apa? Ketika memenuhi panggilan ibunya apa? Ternyata apa? Suruh ngasih makan ayam-ayamnya. Coba kalau kita, ya Allah, kita disuruh ngasih makan ayam, paling jawabnya apa, Pak? Jawabnya gimana? Jika na jelema dia paling gitu, ya kan? Apalagi kalau kita punya jabatan, apalagi kalau punya kita misalkan tokoh di masyarakat, gengsi kita. Tapi beda dengan ulama terdahulu. Di antaranya apa? Hawiyah bin Shuraih, nggak malu dia. Yang penting apa? Dia bisa melakukan kebaikan untuk ibunya. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada siapapun yang mereka senantiasa memperhatikan ibu bapaknya. Sulitnya kita berarti kurangnya apa? Kurangnya memperhatikan ibu bapak kita masing-masing. Maka selama kita masih diberikan kesempatan, selama kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak terlambat, kita pergunakan sebaik mungkin untuk bisa berbakti kepada mereka, untuk bisa memberikan perhatian kepada mereka sebelum kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Dan itulah penyesalan yang akan kita rasakan sepanjang masa kita ketika menyaksikan orang tua kita dimakamkan dan kita belum berbuat baik kepada orang tua kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Jelas, Pak? Mudah-mudahan jelas. Elang mau tanya dulu? Ya, gimana? Kalau untuk ungkapan atau keterangan bersedekah yang lebih utama itu untuk diri sendiri, kemudian untuk Keluarga, anak dan istri, lalu orang tua itu gimana? maksudnya gimana? Untuk diri sendiri gitu? Saya pernah dengar, Kalau nggak salah ya, redaksinya itu adalah sebaik sedekah adalah kepada keluarganya. Ya, kepada siapa? Keluarganya. Keluarga di situ kan anak, istri, orang tua, bukan keluarga kita. Itu keluarga kita. Maksudnya adalah perintah sedekah yang diutamakan itu kepada orang-orang terdekat kita. Itu maksudnya. Atau gimana pertanyaannya? bukan urutan, maksudnya yang saya dengar, yang saya tangkap tadinya tuh sedekah yang utama tuh untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, terus kemudian ke anak dan istri kita, dan kemudian baru ke orang tua. Itu gimana? Keterangannya benar atau salah? Kalau keterangannya seperti itu, wallah alam bisa, saya baru mengetahui ya. Cuman yang saya tahu dari dalil yang sangat umum itu adalah sedekah yang paling utama adalah kepada orang terdekat, kepada keluarganya. Ya, karena secara tidak langsung ketika kita bersedekah untuk keluarga kita, untuk saudara kita, atau untuk orang lain, itu sekaligus untuk kita juga. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, belum tahu saya kalau ada redaksi yang lain, wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Ya, gimana? Begini, satu, ibu saya sudah menikah, kemudian ayah saya itu menikah lagi, Ustaz. Akan tetapi adik saya itu nggak menerima begitu, Ustaz. Maksudnya nggak menerima? Nggak apa? Menerima nikah lagi? Iya, karena ayah saya nggak menerima menikah lagi gitu. Jadi kurang baik hubungan dengan ayah saya gitu, Ustaz. Nah, mohon nasihatnya bagaimana supaya memberikan kesadaran juga atau menyampaikan kepada kewajiban kita berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua itu adalah kewajiban ya. Artinya apa? Terlepas orang tua, kan ada sebagian ya
merasa anak itu nggak pernah diperhatikan sama orang tua gitu ya. Artinya apa? Oh, saya nggak pernah diurus Ustaz sama orang tua. Terserah, orang tua ente nggak pernah ngurus, orang tua ente misalkan bukan seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada mereka apapun alasannya, kan itu kewajiban. Apalagi hanya sekedar alasannya tadi apa? Nikah lagi. Kenapa kita harus benci? Justru apa? Itulah kesempatan yang harus kita gunakan. Ada sahabat Nabi SAW, ketika dia memiliki dua orang tua, salah satu di antara mereka meninggal, dia menangis. Bukan menangis karena meninggalnya, bukan menangis karena kematiannya. Dia menangis kenapa? Karena kesempatan salah satu pintu untuk masuk surganya hilang. Artinya apa? Ketika orang tua kita meninggal, ya, ketika orang tua kita punya istri lagi, maka sebaiknya apapun kondisinya, ridho ataupun tidak ridho, ikhlas ataupun tidak ikhlas, maka kita tetap wajib berbakti kepada orang tua, karena Nabi SAW menjelaskan al-walidu awsatu abwabil jannah. Kenapa? Karena dua orang tua atau orang tua kita adalah pintu di posisi tengah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kalau kamu menginginkan itu, maka silakan perhatikan. Tapi kalau kamu nggak peduli, silakan berbuatlah sesukamu. Justru apa? Ini kesempatan yang baik. Yang jadi masalah, kenapa kita nggak ikhlas nikah lagi gitu? Itu yang harus kita tanyakan, kenapa? Ya, kan kita beda, orang tua juga kadang ya memerlukan perhatian, kan begitu ya. Kita harus pahami itu. Ya, bisa jadi apa dengan kita merelakan orang tua nikah lagi, ikhlas dengan orang tua kita nikah lagi, bisa jadi itulah bentuk berbakti apa kepada orang tua kita masing-masing. Salah satunya apa? Keriduan kepadanya. Toh kita kalau seandainya pun enggak, kita sanggup enggak? Kan begitu. Ya, inilah jalan yang terbaik untuk bapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apa hukumnya kalau kita menitipkan anak kepada orang tua? Sebaiknya jangan dititipkan. Karena apa? Kadang orang tua itu kalau sudah kerja, kalau sudah pensiun, tugasnya apa? Ngurusin cucu. Ya enggak? Padahal ya justru apa? Enggak boleh kita nitipin sama orang tua kecuali orang tua kita yang meminta. Ya, kalaupun orang tua kita meminta tapi kita mampu karena orang tua kita sudah sepuh, kalau bisa jangan dilakukan itu. Kadang apa? Kan kita tahu ya, meskipun ya sebagian ulama ya menafsirkan yang berbeda ya. Ada sebagian menafsirkan di antara tanda kiamat itu apa? Seorang ibu melahirkan apa? Melahirkan majikannya. Artinya apa? Ibunya diperbudak sama anaknya. Dijadikan babu ya, disuruh kerja. Mau datang, mas, saya mau datang nih, masakin ini, ya Allah. Justru apa? Kita bagaimana caranya tidak merepotkan mereka, berbuat baik kepada mereka, kecuali tadi garis baik orang tua kita yang meminta. Ya, itu mah beda lagi urusannya. Itu pun kalau seandainya kita tahu orang tua kita mampu untuk menjaga anak kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Ada yang lain lagi, Pak? Cukup? Oh, ada mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya ingin tanyakan, Ustadz, gimana cara kita menebus dosa kepada orang tua yang telah meninggal? Karena yang tadi diutarakan oleh Ustadz bahwa kita akan merasa menyesal ketika melihat orang tua kita telah masuk ke liang lahat, apalagi dari semua sejarah seperti yang tadi Ustaz ungkapkan bahwa kita tidak bisa atau tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, saya mendapatkan faidah dari Syekh Atiq hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan ya, kenapa sih, apa sih hikmahnya
kita itu diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tua dengan doa apa? Rabbighfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Salah satu hikmahnya, karena kita tidak akan pernah sempurna berbuat baik kepada orang tua, tidak akan pernah sebanding. Jadi minimal apa? Mendoakannya satu, ya, itu adalah mendoakannya. Yang kedua, kalau misalkan kita pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan ya diantara durhaka kepada orang tua, yang kedua adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, diantara penjelasan para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kita ingin melakukan, kan berbakti kepada orang tua itu sampai kita mati kan, bukan sampai orang tua mati kan, kebalik. Ya, tugas kita berbakti kepada orang tua itu sampai kita meninggal, bukan sampai orang tua meninggal. Artinya meskipun mereka sudah meninggal, kita masih ada kesempatan, ya, meskipun mungkin tidak sempurna ketika masih ada. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa bersedekah atas nama kedua orang tua, ya. Kita bisa, misalkan kalau kita pernah haji, pernah umroh, ya, orang tua kita belum, kita bisa haji atau umroh atas nama orang tua kita. Atau kata Nabi SAW, ketika ada seorang perempuan, seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya, karena orang tua sudah meninggal dan dia belum sempat melakukan kebaikan, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi SAW memerintahkan apa? Salah satunya, ya, melakukan suatu amalan yang itu amalan tersebut adalah maslahatnya untuk orang banyak, salah satunya sumur gitu kan, supaya ngalir untuk orang tua kita masing-masing. Ya, wallahu alam bishawab. Banyak ya amalannya. Ya, intinya amalan soleh yang kita lakukan, ya, secara tidak langsung, ya, amalan soleh yang kita lakukan secara tidak langsung, orang tua kita semuanya akan kecipratan dari kebaikan yang selama ini kita lakukan. Kenapa? Karena dalam surat Al-Hijr dijelaskan bahwasanya anak itu adalah bagian yang diusahakan oleh orang tuanya. Makanya tadi dikatakan apa? Anta, ya, wa maluka li abik, ente ini dan hartamu itu milik siapa? Milik bapaknya. Artinya kebaikan yang kita lakukan secara otomatis orang tua kita akan mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi banyaklah melakukan amalan soleh. Justru, ya, ketika kita ingin berbakti kepada orang tua, jangan melakukan hal-hal yang justru dilarang dalam syariat. Ya, orang tua kita tidak akan pernah mendapatkan pahala, justru kita mendapatkan apa? Dosa dari kemaksiatan yang kita lakukan. Nggak usah bingung, udah amalan soleh aja, terserah sedekah atau sholat, itu semua orang tua kita mendapatkannya, nggak usah ribet. Ya, itu adalah sesuatu hal yang mudah dalam agama Islam, tidak memerlukan biaya yang banyak. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.